Di Arizona, Danau Victoria dikenal sebagai destinasi paling populer untuk liburan musim semi. Namun setahun yang lalu, danau itu diserang oleh piranha prasejarah dan menyebabkan ribuan orang meninggal. Kampanye pemusnahan besar-besaran membuat danau tersebut tidak lagi bisa dihuni, sekaligus menghancurkan ekonomi lokal karena kawasan itu tak lagi menarik wisatawan. Di Cross Lake, dua petani sedang mencari sapi mereka tanpa sadar ada telur-telur aneh yang menempel di tanaman bawah air. Mereka masuk ke danau dan mulai melakukan pencarian. Mereka berkeliling hingga menemukan sapi malang itu mati mengapung di air. Mereka menancapkan kail ke tubuhnya untuk mengangkat bangkai tersebut, tanpa menyadari ada telur yang keluar dari mulut sapi itu. Saat sesuatu bergerak cepat berenang di dekat mereka, para petani melihat perut sapi itu bergerak dan menyentuhnya untuk memastikan. Gas tersebut tersulut api kecil dari korek dan berubah menjadi kobaran api besar, membuat para petani terkejut. Telur-telur di dalam tubuhnya jatuh seperti hujan ke sekitar mereka. Telur-telur itu dengan cepat menetas, menggigit kaki mereka hingga keduanya ambruk ke dalam air. Beberapa menit kemudian, salah satu petani muncul ke permukaan dengan piranha menempel di wajahnya. Ia menangkap salah satu piranha dan menggigit kepalanya hingga terlepas, lalu meludahkannya ke udara sebelum jatuh kembali ke dalam air. Tak lama setelah itu, Chad sedang merekam iklan untuk pembukaan kembali taman airnya, menggunakan banyak wanita cantik sebagai bagian dari promosi. Saat itu, anak tiri Chad mati pulang untuk liburan musim panas dan sangat terkejut mengetahui bahwa Chad menggantikan penjaga pantai bersertifikat dengan penari striptis. Kini memiliki rencana besar, termasuk membuat area tertutup khusus dewasa di mana semua orang bisa berenang telanjang. Kamera-kamera merekam close-up tubuh perempuan dan menampilkannya di layar besar. Matty sangat membenci hal itu dan ingin menyingkirkan kamera-kamera tersebut. Malam itu, pesta besar digelar di taman air. Matty bertemu kembali dengan beberapa teman lama, termasuk Barry, yang diam-diam menyukainya sejak kelas 7. Ketika dua pria mencoba menyalakan rokok menggunakan kembang api, roket kecilnya malah jatuh ke air dan menyebabkan ledakan kecil. Officer Cal bercanda ingin menangkap mereka, padahal dia sendiri sedang minum dan merokok. Ia adalah mantan pacar Matty dan terus mencoba menggoda dirinya. Di danau, Shelby dan Josh berenang telanjang. Saat mereka sedang bersenang-senang, piranha mulai berenang di sekitar kaki mereka. Tiba-tiba, seekor piranha menyelip di antara paha Shelby dan berenang masuk ke dalam tubuhnya, membuat Shelby mengira Josh berbuat nakal. Sementara itu, di dalam sebuah van, Ashley mengajak pacarnya, Travis, berdoa bersama sebelum mereka berhubungan intim. Setelah memborgol salah satu tangan Travis, mereka mulai beraksi dan tanpa sengaja menendang rem tangan. Van tersebut mulai bergerak dan akhirnya jatuh ke danau. Air perlahan masuk ke dalam kendaraan. Ashley menyadari bahwa kunci borgol terjatuh dan mereka panik mencarinya namun tidak menemukannya. Memutuskan untuk mencari bantuan, Ashley keluar dari van dan naik ke atas kendaraan. Saat itu, piranha masuk ke dalam van dan mulai memangsa Travis. Ketika kendaraan semakin tenggelam, Ashley memanggil Travis sambil melihat ke dalam hingga tiba-tiba jendela dihantam oleh tungkai berdarah Travis. Tak lama kemudian, tubuh Travis tenggelam dan piranha memakan sisa-sisanya, sementara Ashley terus berteriak minta tolong. Keesokan harinya, Barry membersihkan sampah sisa pesta dan melihat rekannya, Dave, kembali berbuat nakal dengan pipa air. Matty terus mencari Ashley dan Travis, sementara Shelby dan Josh juga belum mendapat kabar dari mereka. Tiba-tiba, Shelby merasa mual dan muntah di lantai. Dave mengira Shelby hamil dan menyebutnya sebagai mual pagi. Polisi kemudian menarik van dari danau, tetapi tidak menemukan satupun mayat. Kyle memberitahu yang lain bahwa pasangan itu dinyatakan hilang. Shelby terus mencoba menelepon Ashley, tetapi tidak pernah diangkat. Shelby dan Matty kemudian duduk di tepi danau membicarakan situasi tersebut. Tiba-tiba Shelby merasakan sesuatu menyentuh kakinya. Mereka melihat seekor piranha besar melompat ke air. Mereka panik dan berlari, namun piranha-piranha tersebut menabrak dermaga hingga kayunya patah dan Shelby terjatuh ke air. Matty dengan cepat menarik Shelby keluar tepat sebelum piranha menggigitnya. Saat mereka berlari, sebuah papan patah dan kaki Shelby terjebak. Matty kembali membantu dan mereka terus berlari. Namun dermaga terbelah dan Shelby terjebak dengan satu kaki di tiap sisi. Piranha berenang di bawahnya dan melompat untuk mencoba menggigitnya. Shelby yang ketakutan melompat ke ujung dermaga dan mencoba mendayung menggunakan tangannya, tetapi piranha terus menyerang, memaksanya menarik diri dengan susah payah. Matty meraih tangan Shelby dan membantunya melompat ke sisi lain dermaga. Namun piranha terus menghantam kayu hingga keduanya terjatuh ke air. Mereka berenang secepat mungkin dan berhasil mencapai pantai tanpa terluka. Saat seekor piranha melompat menyerang di darat, Matty menangkapnya dan melemparkannya ke pasir. Mereka mengambil batu dan memukuli ikan-ikan itu hingga mati. Barry datang memeriksa mereka dan tak lama kemudian Kyle menjemput mereka dengan mobil meski ia tak percaya piranha bisa berpindah danau. Barry menemukan video seorang ilmuwan bernama Goodman yang meneliti piranha di Danau Victoria. Sementara itu, Kyle terus menggoda Maddie bahkan sampai menyentuhnya. Malamnya mereka sampai di Danau Victoria dan bertemu Goodman untuk memberitahunya tentang piranha itu. Goodman menunjukkan bahwa
bahwa danau-danau itu tidak saling terhubung, jadi ikan-ikan itu pasti bermigrasi lewat danau dan sungai bawah tanah. Goodman meletakkan selembar baja di tengah tangki dan seekor katak di sisi lainnya. Piranha langsung mulai memukul logam itu dan akhirnya membuat lubang. Saat piranha hampir memakan mangsanya, Barry segera mengeluarkan katak itu untuk menyelamatkannya. Setelah itu, Goodman menjelaskan bahwa piranha ini adalah makhluk purba yang sudah bertahun-tahun tinggal di tempat-tempat penuh sulfur dioksida dari aktivitas panas bumi. Inilah yang membuat mereka bisa kembali muncul. Sulfur dioksida digunakan untuk mengolah air yang sudah diklorin, jadi piranha itu mengikuti jejak sulfur ke sistem saluran pembuangan buatan manusia. Mati ingat kalau saluran air di taman air itu langsung tersambung ke Danau Cross, sehingga jumlah klorin yang gila-gilaan itu pasti yang menarik piranha ke situ. Barry dengan semangat membahas teori ini bersama Goodman, dan Matty kaget karena dia ternyata tahu juga. Barry menjelaskan bahwa dia membaca buku biologi laut karena itu yang sedang dia pelajari. Beberapa saat kemudian di danau, Matty meminta Barry ikut bersamanya, tapi Barry mengaku dia nggak bisa berenang. Matty lalu langsung menyebur dan memeriksa jeruji pengaman di pipa-pipa itu. Tiba-tiba, seekor piranha muncul di sampingnya dan menggigit pergelangan kakinya. Luka itu sampai mengeluarkan darah, tapi Matty cepat bergerak dan lukanya nggak parah. Lebih banyak piranha datang mengejar dia, jadi dia berenang secepat mungkin ke permukaan, dan Kyle langsung menyebur ke air untuk menolongnya tepat waktu. Mereka sempat berciuman, dan Barry yang kesel langsung pergi. Sementara itu, piranha-piranha itu terus memangsa Ashley, yang tubuhnya sekarang ada di dasar danau. Kepergian pasangan itu muncul di berita, dan Shelby hampir mengalami gangguan jiwa. Dia minta Josh untuk nakal sama dia karena dia nggak enak badan dan nggak mau mati dalam keadaan perawan. Awalnya, semuanya berjalan lancar, tapi tak lama kemudian Shelby merasa ada yang salah. Josh nggak peduli dan terus saja nggak menyadari perut Shelby mulai bergerak aneh. Tiba-tiba, dia kejang-kejang dan pingsan, sementara Josh merasa ada sesuatu yang aneh. Dia menarik keluar dan menemukan seekor piranha yang menggigit alat kelaminnya. Dia lari-lari panik di dalam kamar dan tanpa sengaja menabrak cermin sebelum menemukan pisau yang dia gunakan untuk memotong pisangnya yang masih menempel piranha. Darah muncrat ke dinding dan dia berteriak kesakitan sebelum roboh. Saat Shelby akhirnya bangun, dia melihat piranha itu berusaha bergerak di dalam darah. Dia menginjaknya dan piranha itu mengeluarkan alat kelamin yang sudah terpotong. Shelby terus mencari Josh sampai dia muncul di belakangnya, berteriak marah dan bertanya apa yang dia lakukan padanya. Di kota, Kyle memaksa Chad untuk berhenti dan menagih pembayaran rutin. Ternyata Chad secara ilegal memompa air dari sungai bawah tanah ke taman dan Kyle melindungi rahasianya. Sebelum pergi, Kyle memberinya surat tilang, tapi Chad membuangnya. Di rumah Matty, Barry bertanya apakah dia dan Kyle sudah kembali bersama dan dia bersumpah mereka tidak. Mereka terganggu oleh Shelby yang memberitahu apa yang terjadi sambil mengeluhkan pendarahan di selangkangannya. Beberapa saat kemudian, baik Shelby maupun Josh dirawat di rumah sakit dan orang-orang susah percaya sama cerita Shelby. Di rumah, Matty sedang memeriksa lukanya sambil mandi. Tiba-tiba, ikan piranha kecil keluar dari keran, lalu muncul yang gede banget dan menyerang Maddie. Tapi pas itu juga dia bangun dari mimpi buruknya. Keesokan harinya, taman air akhirnya buka lagi. Salah satu pengunjungnya adalah Deputy Fallon, yang waktu itu melawan piranha dan kakinya sampai harus diamputasi. Fallon melihat kolam renangnya dan PTSD-nya membuat dia gugup kalau harus dekat-dekat air lagi. Tapi temannya Andrew meyakinkan dia bahwa ini cara terbaik untuk menghadapi ketakutannya. Sementara semua orang pada senang dan anak-anak mencoba mengintip kolam orang dewasa, Fallon meminta Andrew untuk melemparnya ke kolam renang. Tapi di detik-detik terakhir, Fallon panik dan malah menyuruh Andrew yang duluan menyebur. Chad kemudian menyapa semua orang dan menghadirkan bintang spesial, itu Hasselhoff, yang terkenal karena bermain sebagai penjaga pantai di TV. Dia genit sama semua cewek sambil selfie bareng mereka. Sementara itu, Matty sedang berjalan-jalan di taman dan akhirnya menemukan mesin yang sedang menyedot air dari sungai secara ilegal. Dia menegur Chad karena apa yang dia lakukan dan memberitahu soal piranha, tapi Chad nggak percaya cerita itu. Mesinnya tetap menyedot air. Jadi sekarang piranha-piranha itu cepat banget lewat pipa-pipa. Dengan menembus pagar yang lemah, akhirnya seekor piranha sampai ke kolam-kolam. Tak lama, ada anak yang bilang ke ibunya kalau dia digigit piranha, tapi ibunya nggak percaya dan bilang itu cuma lecet doang. Anak itu lalu minta plester ke Hasselhoff, tapi dia malah ngasih foto yang sudah ditandatanganinya. Karena si anak nggak tahu siapa orang itu, Hasselhoff jadi tersinggung. Ada seorang wanita di kolam renang teriak saat dia lihat piranha yang langsung sembunyi lagi di pipa. Wanita itu cerita ke Matty apa yang dia lihat, jadi Matty coba menyuruh semua orang keluar kolam, tapi mereka nggak mau dengar. Terus, Matty minta Chad buat tutup taman, tapi dia nolak dan bilang wanita itu bohong. Waktu Matty coba tendang orang-orang keluar, Kyle menarik dia pergi.
Barry coba bela dia, tapi nggak ada yang serius menganggapnya. Setelah itu, kawanan piranha menyerbu kolam dan mulai menyerang orang-orang sampai airnya jadi merah darah. Semua pada panik dan teriak-teriak karena piranha lagi makan enak di setiap sudut. Bahkan Dave kena gigit waktu dia lagi nakal sama Pipa lagi. Andrew pengen kabur bareng temennya, tapi Fallon pengen lawan. Dia pakai kaki titaniumnya dan melangkah ke kolam. Piranha nyoba gigit dia, tapi cuma ngerasain logam doang. Kaki-kaki ini juga senjata shotgun yang disembunyikan. Jadi Fallon mulai menembak piranha sambil bantuin orang keluar dari air. Anak yang kegigit terus teriak minta tolong, tapi Hasselhoff cuek aja. Seorang wanita bilang dia harus kerja. Jadi Hasselhoff ngingetin dia kalau dia bukan penjaga pantai beneran dan orang-orang cuma harus keluar dari air. Anak itu terus teriak dan akhirnya Hasselhoff merasa bersalah. Jadi dia lari dengan gerakan lambat kayak di film lama beberapa kali dan mendorong orang-orang agar minggir sebelum lompat ke kolam. Dia menyelamatkan anak itu. Tengah kekacauan, Matty nemuin Chad dan langsung meninju dia karena nyalahin dia buat semuanya. Terus dia minta Barry buat paksa nguras kolam. Sebelum pergi, Barry bilang kalau dia sebenarnya udah suka sama dia dari dulu. Matty ngaku dia pikir Barry suka cowok dan menciumnya di pipi. Pas lagi jalan ke rumah pompa, Barry nemuin Dave yang ada piranha nyangkut di pantatnya dan ngebantu narikinnya keluar. Jet ngambil kotak berisi semua uang yang mereka dapat hari ini sambil ada musik, terus dia coba kabur. Pas dia lihat cewek nangis di atas mayat ibunya, dia ngerasa bersalah dan ngasih dia recehan. Terus dia naik golf cart buat kabur, tapi malah nabrak cewek itu. Dia jalan beberapa detik, terus nggak lihat spanduk yang langsung motong kepalanya. Kepalanya jatuh ke kolam dewasa, dan ikan piranha makan kepala itu di depan kamera. Sementara Matty terus bantuin orang, Barry dan Dave sampai di rumah pompa dan mulai menguras kolam-kolam itu. Sedikit demi sedikit, semua ikan piranha tersedot lewat pipa-pipa itu. Matty juga terbawa arus dan Kyle datang buat nolongin dia sambil cerita soal kesepakatannya dengan Chad. Tapi pas dia lihat darah yang berceceran, Kyle panik dan kabur tanpa nolongin dia. Matty berjuang berenang lawan sedotan pipa itu dan akhirnya tenggelam ke dasar kolam. Barry loncat ke air buat nolong, tapi dia ingat kalau dia nggak bisa berenang dan akhirnya harus naik ke tepi. Saat itu sebuah piranha menghancurkan dinding untuk kembali ke kolam dan mencoba menggigit Barry yang sudah di luar jangkauan. Piranha yang lebih kecil mendekati Matty, tapi malah dimakan oleh piranha besar itu. Ketika super piranha mencoba mengejar Matty selanjutnya, Barry mengambil trisula kecilnya dan melemparkannya ke makhluk itu. Menusuk kepalanya tepat waktu untuk membunuhnya. Saat Matty pingsan, pompa hujan berhenti bekerja. Barry melompat ke kolam dengan batu bata besar terikat di tubuhnya supaya dia bisa berjalan di dasar dan mencari Matty. Dia langsung menangkap Matty terus melepaskan bata itu buat muncul ke permukaan. Matty berterima kasih banget dan menciumnya. Kyle ngerasa bersalah karena nggak ngapa-ngapain, jadi dia balik buat nyelamatin Matty, tapi dia telat dan malah ngangkat mayat orang asing. Di rumah pompa, Dave menuang klorin pekat ke pipa terus menyalakan rokok. Itu bikin semua kolam meledak dan mematikan semua piranha sekaligus. Setelah terbang beberapa detik, Triton mendarat di kepala Kyle dan membunuhnya. Saat itu, Matty mendapat telepon dari Goodman yang memberitahunya bahwa piranha sedang berevolusi dan belajar berjalan. Piranha miliknya sudah kabur dari akuarium. Di saat yang sama, seekor piranha muncul dari kolam dan berjalan di tanah. Anak yang digigit itu mendekat untuk mengambil foto, lalu piranha itu melompat dan memenggal kepalanya, darah muncrat ke seluruh ibu. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu bisa nonton video-video kayak gini lagi. Terima kasih sudah menonton.